anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di suatu film ada cerita seorang mafia narkoba yang kaya raya. Dia sangat dihormati oleh kalangan gereja karena banyak memberi sumbangan ke gereja. Perbuatan mengedarkan narkoba merupakan kejahatan karena merusak mental dan kesehatan orang yang memakai narkoba. Di undang-undang negara kita, pengedar atau penjual narkoba sangat berat hukumannya daripada pemakai narkoba. Hukuman untuk pengedar atau penjual narkoba dapat dihukum mati karena mereka telah merusak mental generasi muda dan akan menghancurkan negara itu melalui narkoba. Apakah seorang pengedar narkoba atau penjahat yang memberi persembahan bantuan kepada gereja menjadi dibenarkan karena persembahan yang besar itu? Apakah persembahan yang dia berikan kepada gereja berkenan oleh Tuhan? Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Amsal 21 ayat 3. Demikian bunyinya. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran Tuhan akan berbeda dengan kebenaran dalam ukuran manusia. Karena ukuran kebenaran manusia, bila hal itu menguntungkan dirinya sendiri. Bila hal itu tidak menguntungkan dirinya, maka dia merasa itu tidak kebenaran. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah kebenaran. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tidak ada yang dapat menentang dari kebenaran yang dikatakan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan keadilan Tuhan yang berpihak kepada orang-orang tertindas. Orang yang melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan hanya karena persembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Tuhan pernah menolak ibadah bangsa Israel, seperti yang tertulis di Amos 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Persembahan yang berkenan pada Tuhan adalah perbuatan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat kebenaran dan keadilan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang diinginkan Tuhan. Seberapa banyak kita memberi kepada Tuhan, tapi kita melakukan kejahatan di mata Tuhan, maka persembahan itu tidak akan diterima Tuhan. Apakah yang diinginkan Tuhan? Adalah menjalankan kasih Tuhan terhadap sesama. Di dalam kasih tidak ada kebencian, kedengkian, kecemburuan, fitnah, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita peduli terhadap sesama kita yang berkekurangan. Karena itu lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.